Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Quratul Ayun Maulida Putri dari angkatan 2021 jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya dari kelompok 6 Ainul Yakin. Di sini saya akan mereview materi tentang IPNU, IPPNU dan juga keorganisasian. Tentu kita sebagai warga NU dari lahir pasti kita sudah tidak asing ya dengan nama itu. Nah, apalagi setelah kita mengikuti Makesta kemarin, banyak sekali materi-materi yang kita dapat. Nah, terutama ini dari IPNU, IPPNU dan juga keorganisasian. Nah, sebelum kita membahas ke sana lebih detailnya, jadi itu saya ingin cerita sedikit bahwa saya itu baru mengerti atau saya baru memahami NU tentang berdirinya siapa, sejarahnya siapa, itu ketika saya Makesta saat ini. Padahal kan banyak sekali ya organisasi NU itu di sekitar kita, di masyarakat gitu. Atau bahkan saat kita aliyah itu sudah ada organisasi itu, tapi saat itu kebetulan di daerah saya itu belum ada dan mungkin saya juga kurang tahu atau kurang uh, kurang mengetahui tentang keberadaan organisasi ini di daerah saya itu di mana, atau mungkin orang-orangnya siapa, atau mungkin ternyata banyak sekali di daerah di tetangga-tetangga saya kan, tapi saya belum tahu gitu. Nah, jadi sekarang ini saya izin untuk mereview tentang materi IPNU dan keorganisasian. Ini saya jelaskan menurut pemahaman saya. Saya menjelaskan atau mereview berdasarkan dari buku yang sudah saya rangkum dari kegiatan Makesta tersebut. Jadi simak video saya kali ini. Oke, jadi sekarang saya akan membahas tentang IPNU IPPNU. Jadi IPNU IPPNU ini merupakan organisasi Badan Otonom Nahdlatul Ulama, atau biasanya itu kita kenal dengan nama BANOM. Nah, organisasi ini kan banyak sekali di daerah masyarakat, pemuda-pemuda di masyarakat. Tapi tidak hanya pemuda saja, biasanya itu sudah dari kalangan pemuda, remaja, pemuda, bahkan dewasa. Nah, gagasan berdirinya IPNU itu terwujud pada tahun 1954 yang di daerah Semarang. Nah, jadi singkatan dari IPNU ini sendiri itu yaitu Ikatan Putra Nahdlatul Ulama. Kalau IPPNU itu putrinya, kalau IPNU itu putranya, kalau IPPNU itu putrinya. Jadi kalau IPNU itu berdirinya atau bisa dibilang itu diresmikan pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1337 Hijriah, atau di kalender kita itu pada tanggal 24 Februari 1954 Masehi, yang diketuai oleh Rekan Tolkah Mansur. Nah, jika itu kan IPNU, kalau IPPNU itu berdirinya setahun kemudian. Nah, pada tanggal 8 Rajab 1374 Hijriah atau 2 Maret 1955 Masehi. Nah, ketuanya IPPNU ini yaitu Umroh Mahfudoh gitu. Jadi kedua organisasi itu bermula di Yogyakarta, setelah itu pindah di Jakarta gitu. Nah, kenapa sih IPNU itu bisa lahir, atau kenapa sih harus ada IPPNU, IPNU IPPNU? Itu banyak sekali aspek yang melatar belakanginya, seperti aspek ideologis atau
aspek tentang membatasi adanya kesenjangan antar pelajar dengan santri atau mahasiswa di dalam pendidikan umum atau pendidikan pondok pesantren, dan juga ada aspek sosiologisnya gitu. Nah, Ibnu ini juga memiliki sifat, fungsi, dan tujuan. Jadi kalau sifat Ibnu IPPNU ini memiliki sifat keterpelajaran, kekaderan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan juga keagamaan. Kalau untuk fungsinya nih, setahu saya itu sebagai wadah kita para pelajar Nahdlatul Ulama untuk melanjutkan nilai-nilai cita-cita perjuangan NU. Jadi kan pasti pendirinya kan sudah wafat. Nah, kita sebagai penerus bangsa ini tuh sudah harus meneruskan nih cita-cita. Kira-kira pasti kan setiap tahunnya itu kan pasti memiliki kayak target gitu ya. Misalkan kita ibaratkan seperti target. Nah, misalkan yang tahun kemarin itu targetnya belum memenuhi, belum mencapai target. Nah, sekarang kita sebagai penerus NU kita harus melanjutkan itu agar target itu atau cita-cita perjuangan NU itu tidak sia-sia dan juga tidak berhenti sampai situ saja. Oke. Selanjutnya pada tujuan nih. Pada tujuan ini kan seperti apa ya yang biasanya kita pelajari, yaitu kita harus menjadi pelajar yang bertakwa, pelajar yang memiliki akhlak yang mulia, pelajar yang harus berilmu, pelajar yang memiliki wawasan kebangsaan yang luas sekali, agar nanti kalau misalkan kita adanya tantangan-tantangan di luar sana itu kita bisa menyikapi dengan baik karena kita memiliki wawasan kebangsaan yang cukup luas dari Ibnu IPPNU itu sendiri. Itu saja mungkin penjelasan saya dari Ibnu. Mungkin kurang detail ya, tapi di sini juga ada lambangnya, ada ciri-ciri. Saya ingin review bagian sejarahnya saja dan juga latar belakang dari Ibnu. Selanjutnya yaitu materi keorganisasian. Nah, pada materi keorganisasian ini kita membahas tentang organisasi tentunya. Jadi setahu saya organisasi itu merupakan badan atau alat kita. Jadi kayak menurut KBBI itu organisasi adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kita memiliki suatu kumpulan nih. Nah, kita juga memiliki tujuan bersama. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mewujudkan tujuan bersama itu melewati organisasi. Nah, di sini juga terdapat jenis-jenis organisasi. Jadi setahu saya itu jenis-jenis organisasi ada organisasi dari aspek pimpinan, dari aspek keresmian, dari aspek tujuan, kewilayahan, dan juga dari aspek kebutuhan sosial. Nah, jadi selanjutnya itu ada unsur organisasi, yaitu di dalamnya itu memiliki sekumpulan orang gitu ya. Kita yang memiliki apa ya? Tujuan atau memiliki pasti di atasnya itu juga memiliki kayak istilahnya itu kayak pemimpinnya gitu. Jadi setiap organisasi itu kan pasti memiliki pemimpin juga gitu ya. Kalau terus setelah itu ada unsur kerjasama. Nah, ini yang penting sekali dalam keorganisasian. Kita harus bekerja sama antar tim, kita harus bekerja sama dengan baik. Bagaimana sih cara kita untuk membangun organisasi ini agar menjadi organisasi yang lebih besar lagi, membangun organisasi yang istilahnya bisa dipandang orang tuh, wah ini tuh organisasi yang baik, ini tuh organisasi yang sangat harus kita ikuti karena sudah memiliki prestasi-prestasi atau mungkin memiliki tujuan yang selama ini sudah banyak goalsnya, sudah memiliki sudah dicapai gitu tujuannya.
Nah, tujuan itu juga termasuk unsur. Jadi dalam organisasi kita tuh juga harus memiliki tujuan. Kalau nggak memiliki tujuan, untuk apa kita berorganisasi gitu ya? Memiliki organisasi gitu ya. Ibaratnya tuh kayak tujuan itu seperti arah atau sasaran. Kita memiliki tujuan A. Nah, gimana sih kita harus berada mencapai tujuan A ini? Bagaimana ya? Nah, di dalamnya ini pasti adanya kerjasama itu tadi, dan pasti dengan adanya pemimpin itu tadi kita lebih bisa, kita lebih tahu bagaimana sih arah-arahnya gitu ya, bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Dan ada juga peralatan yang itu seperti sarana atau materi atau modal yang lainnya untuk kebutuhan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya pada lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini yang seperti keadaan sosial budaya, teknologi, dan juga ekonomi. Nah, selanjutnya saya ingin mereview tentang manfaat organisasi ya. Jadi di dalam organisasi itu kan memiliki banyak sekali manfaat gitu ya. Memiliki banyak sekali manfaat, terutama itu andaikan kita jadi pemimpin gitu, kita bisa nih memimpin, pasti kita memiliki jiwa leadership gitu. Tidak hanya pemimpinnya sih, pasti anggota-anggotanya itu dia dilatih juga harus memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, karena di situ nanti kan pasti setiap periode itu kan pemimpinnya ganti. Nah, dari situ kita tuh melatih diri, mengembangkan potensi diri melewati organisasi. Terus adanya pengalaman atau relasi. Nah, di organisasi kan ini banyak sekali orang-orangnya ya, pasti ya 5 sampai 10 atau bahkan lebih. Nah, dari situ kita memiliki relasi yang banyak nih. Misalkan saya dari Kediri, terus saya ikut organisasi yang ada di Malang. Nah, itu banyak sekali orang di luar Malang, orang luar Jawa Timur bahkan. Jadi kita memiliki relasi yang sangat banyak sekali. Kita bisa menanyai tentang bagaimana sih kayak kita misalkan membahas NU ya, NU di daerahmu, NU di daerahmu sini gitu. Dan kita juga memiliki pengalaman yang sangat banyak sekali kalau kita aktif dalam organisasi. Selanjutnya kita bisa bekerja sama dengan baik dalam tim. Nah, itu gunanya kita agar potensi diri kita itu berkembang, yaitu bekerja sama dengan baik dalam tim gitu. Terus selanjutnya kita juga bisa disiplin waktu, disiplin semua hal lah. Jadi yang sebelumnya kita masih molor-molor, nah dengan adanya organisasi ini yang harus ditekankan, misalkan setiap jam ini kita harus kumpul, setiap jam ini kita harus mengerjakan ini. Nah, itu di situ kita juga melatih disiplin waktu gitu. Tanpa kita sadari, kita mengikuti jadwal-jadwal yang ada, kita mengikuti peraturan yang ada, itu kita juga termasuk disiplin dalam segala hal gitu. Pada konsep dasar kepemimpinan ini memiliki landasan filosofis kepemimpinan yang dijelaskan pada Quran surah Al-Imran ayat 110. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.